Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Halo teman-teman, kali ini kita lagi di Kopi Kece. Ini aku lagi sama Kak Nita, dia itu ownernya, direktur atau apa? Apa sih? Ya, di Herbal. Apa sih namanya? CEO? CEO? Oh ya, CEO ya. Apapun CEO jangan di Herbal Tequila. Chief Everything Officer. Herbal Tequila. Apa? Herbal Tequila? Shop. Tequila Herbal Inovasi. Tequila Herbal Inovasi. Itu tuh salah satu industri produksi. Dia tuh produksinya apa aja, Kak? Kita produksi sabun, ada sabun pada, cair, ada essential oil, ada sanitizer. Itu produk-produk kimia ya, Kak ya? Nah, apa ya produk kimia, apa namanya? Industri kimia. Industri Jatuhnya, bukan. Kosmetik ya? Kosmetik. Ya, tapi kan masuknya di kimia. Ya, jadi kalau Kanita ini tuh dia lulusan Teknik Kimia Universitas Lampung angkatan 2013. Dan ternyata produk dia itu juga hasil riset, bener nggak sih, Kak? Iya, bener. Hasil riset gitu, jadi keren banget. Kita sambil nyemil tadi kita beli apa ini namanya? Tahu goreng. Tahu goreng, ini harganya 12.500. Sama tadi beli minumnya. Ini kayak kopi-kopi kayak gitu tuh harganya tadi sekitar 25.000 sih ya. Ini Kakak makan apa, Kak? Nasi gorengnya berapa tadi harganya? 20-an ribu. Gimana? Worth it nggak makan di sini? Ini nih malam minggu teman-teman, jadi itu rame banget. Nanti lihat aja situasinya, itu rame banget sih. Tapi kalau siang atau hari-hari biasa itu ini recommended kalau buat belajar. Tempatnya lumayan enak. Ini kita lagi duduk di tempat lesehan gitu, enak tempatnya. Cuman kalau malam minggu ini nih rame banget, serius rame banget. Nanti bisa di-cut kan? Emang kenapa? Bisa aja. Bisa kan? Ya, tapi nggak mau aku. Kenapa? Mau gosipin orang ya? Nggak apa-apa, gosipin aja. Jangan sebut merek aja kali. Oh iya guys, Kak Laili juga ini. Enggak boleh, enggak kalau itu enggak mau, bukan enggak mau, enggak. Itu mah udah tahu pasti. Belum tahu guys. Ya. Jadi kita ini sharing. Jadi ini kita tuh podcastnya saling aja, saling tanya. Enggak mau, enak aja. Enggak. Ini ada session. Ini konten pertama aku, jadi aku tuh mau bikin konten tentang namanya tuh ngobris lah gitu. Nanti ngobris tuh ngobrol soal bisnis gitu. Bahasanya. Jadi ya, itu buat temen-temen muda, anak-anak muda yang lagi belajar bisnis gitu. Nanti kita konten-kontennya tentang mereka. Kita bakal cari temen-temen yang emang selain punya usaha juga mereka punya minat ke situ gitu. Suka jualan. Ini konten pertama sih. Gitu ya. Kita makan tahu Kak Laili ini bagus. Enggak. Dia jadi ini sosiopreneur sejati. Makan. Jadi gimana, Kak? Sekarang aku juga aku nggak nyanyi ngomong. Ya, kamu nggak tanya-tanya. Ya, ini sambalnya sambal. Cobain ya. Sambal apa? Kalau aku nggak suka sambal terasi apa ya? Sambal kecap kayaknya. Cuman dia pahit. Udah mana? Pahit kerupuk atau apa? Gigit terus. Dari tadi makan Kanita tuh kegigit. Mungkin ada yang ngerasani. What is the meaning ngerasani? Ngomongin. Cobain sambalnya. Gimana? Ya kan, aneh kan?
Mungkin lagi kurang beruntung karena saking ramenya mungkin ya. Kayak sambal kemplang. Enggak, enakan sambal kemplang ulang. Nggak tahu ya, hanya aku the first time di sini. Jadi kalau kata Kanita sih biasanya nggak serame ini, cuman ini rame. Tapi kalau dari aku datang sini kalau makanannya mana ya? Ya makanan tempat-tempat nongkrong gitu ya. Jadi ya B aja gitu. B aja sih kalau menurut aku. Tapi kalau kopinya enak sih. Tapi kalau makanannya kayak gini kurang ya standar lah. Kurang worth it lah menurut aku. Terus gimana Kak? Tadi itu kan produk-produknya semua apa ya? Ini deh cerita Kak Kanita nih, apa namanya, suka dukanya usaha apa? Pernah apa? Nah, sebenarnya bukan passion dan nggak suka usaha sebenarnya. Jangan jujur amat. Nggak apa-apa, itu kan nanti kan katanya suka dukanya. Oh iya benar. Gitu. Yang mana Kak? Iya, jadi sebenarnya kalau bisnis itu sebenarnya sesuatu yang baru buat aku dan awalnya memang nggak suka gitu. Orangnya dulu nggak suka jualan gitu, nggak suka, orangnya sukanya di belakang layar. Iya. Tapi memang kan kalau Ini punya siapa sih? Ya aku. Minum gua buat ganjel HP. Aku bingung boleh diganti kan. Terus gimana? Iya. Jadi ya tapi dulu sama Kak Laili juga suka ikut kompetisi. Tapi dulu kan awalnya suka kompetisinya yang ilmiah gitu ya. Program kreativitas mahasiswa gitu. Benar. Kan tapi di situ juga ada yang kewirausahaan, pengabdian masyarakat, penelitian gitu. Terus kita dari itu banyak program-program tentang bisnis plan ya Kak. Benar. Ya, jadi buat teman-teman jadi tuh kita itu apa Kanita ini tuh yang tadi hasil riset itu kan. Nah, terus diikutin lah namanya kompetisi bisnis gitu. Ya. Dari situ dapat pendanaan gitu. Jadi buat teman-teman yang masih kuliah gitu, itu tuh di tempat kampus itu tuh tempat paling apa Kak namanya, tempat strategis lah Ya, buat untuk kita mengembangkan diri. Makanya bukan hanya soal kuliah aja gitu. Jadi harus aktif, terutama kalau di kampusnya teman-teman tuh ada yang namanya inkubasi bisnis gitu. Kalau di kampus kita itu Universitas Lampung itu ada namanya CCID. Nah, di situ tuh banyak banget program-program buat kewirausahaan dan karir gitu. Kalau di bidang kewirausahaan tuh apa ya namanya, PMW ya. Ada PMW. Ya. Awalnya dia di kampus tuh PMW. Dulu ini dimasukin PMW nggak sih? Ya, Masuk ya? Dapat ya? Nah, kalau berawal dapat berapa juta ya waktu itu? 5 jutaan ya? 5 juta, dapat 5 juta modal lumayan banget kan buat mahasiswa, dapat 5 juta itu di awal. Terus diinkubasi lah sama CCED kan, inkubatornya bisnis. Nah, habis itu diikutin lomba nasional. Lomba nasional apa waktu namanya itu? KBMI Kak. Oh iya, kompetisi bisnis mahasiswa yang Indonesia. Yang ada itu Belmawa. Ya? Dulu masih Kemenristek. Kemenristek kan waktu itu ya, Kemenristek. Dapat nggak sih yang sabun? Nggak dapet. Oh iya, ya yang waktu itu belum lolos ya. Tapi mungkin itu beda sih. Tapi itu pengalaman saya. Jadi ketika ikut bisnis ya berawal dari ikut kompetisi itu. Benar. Gitu. Kalau jadi mahasiswa nih, kalau bagi teman-teman yang mau gagal fokus buat teman-teman mahasiswa yang mau belajar bisnis tuh ya emang paling pas itu waktu mulainya itu di kampus. Karena banyak banget program-program yang banyak banget program-program yang emang bakal support kita gitu. Maka dimakan nggak apa-apa sambil makan loh. Iya. Dia makan nasi goreng. Nasi gorengnya kalau menurut aku tuh suka asin ya. Cuman ini asinnya ya nggak sih, asin nggak sih? Iya, agak asin. Cuman enak sih, cuman asin gitu. Jadi kan kalau kalian nih udah di kampusnya aktif ya, nggak cuma kuliah aja gitu, emang hard skill itu juga penting gitu. Tapi ketika kita ikut
ikut kompetisi, aktif di organisasi gitu kan, buat nilai plus kita lah ketika kita di dunia kerja, toh nantinya kita mau sebagai profesional ataupun pembisnis itu kan kita udah punya pengalaman gitu. Makanya kita nggak kosong-kosong banget lah ya kan. BTW nih gitu, sekarang kesibukannya apa Kak Mita ini ngomong-ngomong? Ya masih jalanin usaha itu tadi, sama ini sedang menyelesaikan S2-nya. Wow, gitu. jadi Kak Nita itu lagi S2 teman-teman. Di mana Kak? Di Unila. Jurusan? Teknologi Industri Pertanian. Alma mater sejati. Ya. Jadi jadi tuh Kak Nita ini keren banget. Dia udah punya bisnis. Enggak. Diem dulu, ini kan pendapat aku. Dia punya bisnis ya. Namanya Sivit Herbal Tequila Inovasi. Kebalik lagi ya. Tequila Herbal Inovasi. Tequila Herbal Inovasi. Dia sebagai CEO di situ. Terus dia juga lagi kuliah S2. Kak, udah nikah belum? Belum. Sudah. Udah ada calon belum? OTW kali ya. Oh, jadi udah ada. Mungkin sedang memantaskan diri. Jadi udah ada apa belum Kak calonnya? Ya, kan sudah sudah. Tapi udah tahu belum calonnya gitu. Belum. Jadi belum ada nih. Nah, jadi kalau ada laki-laki, Emang ini ajang promosi? enggak sih, cuma selingan aja ya daripada. Jadi laki-laki yang seperti apa nih Kak yang diharapkan yang mendatangi? Loh, kan kita mau ngobrol bisnis nih, bukan apa dikit aja. 1 menit. Apa ya? Aku sih nggak muluk-muluk gitu menjadi nggak punya Harus kriteria. S2 juga Kak? Ya enggak lah. Harus punya bisnis dulu Kak, udah gede gitu. Ya enggak juga, mungkin ya bisa membangun bersama gitu kan. Apa yang harus apa? Ya harusnya dia punya ya laki kan memang dicari adalah tanggung jawabnya dan bagaimana dia bisa memberikan kasih sayang untuk istri dan anak-anaknya nanti gitu. Wow, itu naif nggak? Ya maksudnya kalau beriman dan bertanggung jawab itu, kalau udah ini pasti kan dia berusaha untuk mau gimana ngebahagiakan istrinya kan. Harus gimana dulu, masa iya sih itu kan parameter yang sangat susah dinilai gitu. Ya general ya itu. Jadi kalau secara kuantitatifnya gimana gitu. Aduh, Gimana? gini aja lah yang berani apa yang berani untuk meminta izin ke orang tuaku. Oh, tuh teman-teman enak banget kan? Bukan enak sih, maksudnya. Apa sih kita jadi bahas banyak ini? Enggak. Siapa? Nggak usah ngedengar, udah sebut aja siapa. Enggak. Jadi ya, tapi cita-cita terdekatnya mau nyelesain S2 dulu gitu. Atau apa? Target terdekat. Ya kalau memang sekarang sih memang fokus masih itu di S2 sih. Kalau memang kan nggak tahu sih jodoh itu kapan datangnya, bisa lebih cepat atau lebih tertunda sebentar gitu kan. Ya tapi kan bentar lagi udah mau selesai kan? Ya. Oke. Sabar, jadi bentar lagi semester depan udah selesai lah. Apa semester ini? Insya Allah. Semester ini ya, amin. Tuh, udah punya bisnis, cantik. Aku nggak kalau nggak mau dibilang punya bisnis gitu. Maksudnya aku juga masih belajar gitu. Ya setidaknya ada modal lah. Semua kita tuh belajar, cuman seenggaknya apa ya? Ya kita ada kemauan untuk ke situ gitu. Ya, kemauan untuk belajar sih. Ya, kemauan untuk belajar itu yang paling penting.
Jadi ya sebenarnya kan aku masuk ke dalam bisnis kayak menyemplung bukan karena nggak seperti Kak Laili ini memaksakan. Dia mah jiwanya kalau saya itu memaksakan gitu. Jiwanya tuh bisnis. Jadi ada orang ini kami ini seperti bertolak belakang ya di antara dua kutub ya yang berbeda. Tapi karena kutubnya berbeda makanya kita tarik menarik kayak. Jadi apa namanya? Yang satu karena kesempatan, yang satu karena keterpaksaan. Bukan keterpaksaan sih, apa ya? Memaksakan. Aku nggak tahu apa. Pilihan. Oh iya benar. Pilihan dan kesempatan. Jadi terkadang kita itu dihadapkan dengan sebuah pilihan dan kesempatan. Dan ya semua harus kita nggak boleh apa ya? Nggak tahu. Maksudnya menolak itu semua iya, gitu. Makanya kita juga nggak boleh menolak kesempatan ada, juga nggak bisa menghindari keterpaksaan yang memang harus dijalani gitu. Kayak mana ya? Yang penting bukan keterpaksaan. Apa ya sih? Keinginan, ambisi. Oh iya, ambisi lah. Ya berjuang boleh tapi ya apa tadi captionnya? Oh iya. Status terakhir. Iya, jadi berjuang jangan sampai lupa diri lah. Ya, jadi kadang kita tuh mikir nih. Apa sih jalan yang kita laluin itu ya kan? Kita pembahasan kita kemarin. Kita tuh yang lagi kita jalanin sekarang ini nih emang keinginan kita atau hanya sekedar kesempatan yang ada. Nah, yaitu hak masing-masing ya buat memilih lagi-lagi gitu. Cuman ya karena ada yang menjalani hidup tuh karena pokoknya aku harus seperti ini gitu. Padahal banyak kesempatan lain yang mungkin lebih ada gitu. Cuman ada juga yang emang saya pingin ini, cuman ada kesempatannya ini gitu. Ya udah jalanin itu, semua nggak ada yang salah sih ya Kak. Iya. Nggak ada yang salah. Karena kan semua orang punya tujuan masing-masing kan. Punya gitu. Pilihan dan setiap pilihan tuh ada resiko. Yang penting ketika kita memilih ini, kita siap buat nanggung resikonya. Itu sih yang terpenting. Ya benar-benar sih. Ngomong apa sih? Bijak banget sih kita. Nggak tahu. Kanita umurnya berapa? Tet. 20 Tet 5. Target menikah 25,5. Udah lewat Kak. Oh udah, jadi udah Maret, April, Mei. Udah setengah tak? Udah ya? Oh iya udah. Iya. Ya, kan menikah tuh bukan siapa yang cepat. Bukan cepet-cepet kan ya? Iya, bukan. Tapi lebih cepat lebih baik nggak? Ya insya Allah kan menjaga apa sih? Bisa menjaga diri, terus kan menyempurnakan agama, terus. Tapi itu katanya ya ada sih kalau mau nikah ya kayak kita gitu kan, kita itu perempuan yang nggak bisa diem ya, bisa dibilang tuh kayak yang mau ini mau itu gitu. Ketika menikah pun nanti kayaknya kita itu nggak bakal mau yang cuman diem aja gitu. Jadi itu mungkin salah satu menjadi ketakutan nggak sih? Enggak ya? Ya mungkin ketika menikah juga ada apa sih? Kita memang harus bisa memposisikan diri kita. Memposisikan diri kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibunya nanti, terus sebagai kita juga seorang karena apa sih ya kayak Kak Laili inilah seorang pembisnis yang kalau misalnya dia tidak melakukan sesuatu kan banyak orang yang harus mengandalkan dia gitu, maksudnya kebermanfaatan kita buat orang lain gitu. Jadi ya itulah mencari partners yang bisa mendukung kita, visi. Ya itulah. Itu sangat penting. Kayak udah nikah aja. Ya teori ini ya 100 ya. Teori 100. Prakteknya? Tapi prakteknya belum tahu. Nanti prakteknya kita bareng-bareng. Asik. Cuman ya itu sih menjadi kalau aku pribadi ya kayak ada ketakutan aja gitu, kayak ya itu nyari yang kok jadi curhat. Aduh iya, sevisi ya. Ya benar, kalau yang sevisi itu mungkin
nggak mudah gitu kan. Iya, tapi kan ya kita yakin aja gitu, pasti Allah itu memberikan kita jodoh itu yang saling melengkapi gitu. Jadi ini kita ngobrol bisnis apa ngobrol jodoh Ya? Aduh, kemana kakak sih gara-gara? Iya bener, kita ngobrol bisnis apa ngobrol apa gitu. Kalau memang soalnya kadang nih Lebih menarik emang usia-usia kita. Kalau wanita, kakak ngerasa nggak sih kalau perempuan itu ketika dia berbisnis memang kan wanita kemudian ya jadi itu kadang emosinya nggak stabil, sedangkan kita itu harus untuk terus berproses fighting, karena kalau jadi pembisnis atau pengusaha gitu kan kurang stabil lah ya. Gitu, makanya butuh partner yang bisa mengimbangi gitu. Ngondel lagi kan ujung-ujungnya. Nah gitu. Iya. Ya, maksudnya sekuat-kuatnya wanita, semandi-mandirinya dia gitu kan. Ini butuh sosok yang memang bisa untuk mengarahkan gitu loh, untuk bisa jadi ya walaupun hanya sebagai teman sharing gitu, sebenarnya dia butuh teman lagi. Iya. Paham Kak, paham. Iya benar sekali. Cuman di satu sisi juga apa ya? Kok ini panjang banget ya podcastnya, ini berapa jam? Ya semakin panjang semakin lama juga ini. Iya semakin bosen juga nggak sih? Udah nggak apa-apa. Kan bisa dipotong-potong. Nggak mau, tapi nggak mau motong, capek. Aduh, kan terlalu panjang. Nggak apa-apa, podcast pertama nggak apa-apa. Ini bisa buat part-part banyak nih kalau YouTuber. Nggak apa-apa. Pokoknya tujuannya bikin konten ini juga bukan pengen apa ya? Ya kalau bisa sih bermanfaat, cuman kalau enggak seminimal-minimalnya itu buat kenangan aja sih. Kemarin aku bikin konten walaupun bukan ngobrol bisnis gitu, cuman udah sama Ranti gitu, sempat pengen bikin konten tuh awalnya sama sahabat-sahabat aku gitu. Pengennya gitu. Ranti apa? Apa? Sama Ranti apa? Emang belum nonton? Sedikit sih. Iya intinya ya cuman gitu aja, cuman kalau bisa kan bermanfaat. Tuh. Nah kalau ini Kak, apa ya? Tadi kan udah tuh untuk pertama tipsnya buat memulai bisnis itu tadi, kalau kalian lagi masih jadi mahasiswa ya udah ikutin aja kompetisi-kompetisi bisnis biar mengasah skill gitu kan Kak, biar tahu. Terus ada lagi nggak apa perlu masuk apa gitu maksudnya? Nah kalau kita kan kuliahnya tuh di teknik kimia nih misalnya, kita kan nggak belajar bisnis gitu. Ya memang dari mana ilmunya gitu, ada saran nggak nih? Emang kita itu belajar kan butuh lingkungan yang memang mendukung ya. Kalau kita belajar sendiri kadang kitanya jenuh, terus kitanya lagi moodnya nggak bagus gitu, makanya kita butuh lingkungan yang mendukung juga gitu. Jadi, ya mungkin kalau di kampus kan ada inkubator bisnis nih, jadi di situ banyak teman-teman yang memang dia tertarik ke dunia bisnis. Nah di situ juga ada mentornya, terus ada ada apa sih namanya Kak? Coaching ya namanya coaching. Ada coachnya. Ada perlu coach lah ya berarti. Ya itu perlu coach. Kayak apapun lah, kita kalau belajar kan butuh guru ya Kak. Bener. Apalagi bisnis ya kan. Iya. Jadi mungkin yang pertama tadi kalau masih mahasiswa ikut-ikut aja kompetisi bisnis, ikut aja inkubasi kayak gitu. Terus yang kedua kita harus mencari coach ya Kak ya. Coach itu tuh siapa aja gitu, nggak harus yang pengusaha udah besar atau siapa, seenggaknya ada tempat sharing. Dan kalau misalnya kita ada problem, ada yang mintain pendapat baiknya gimana, seenggaknya mereka yang emang menurut kita itu patut kita dengarkan, patut kita apresiasi gitu. Ini Kanita ini juga coach aku gitu. Enggak, kebalik. Enggak. Ya pokoknya kelas itu bisa siapa aja sih yang bisa kita ambil ilmunya. Kan setiap orang tuh punya perjalanannya masing-masing ya, punya cara menyelesaikan masalahnya masing-masing. Jadi ya setiap orang ada lah yang bisa kita ambil walaupun dikit gitu. Terus apa lagi sih? Itu tadi kan maksudnya tips memulai usaha ketika masih kuliah gitu kan.
kalau misalnya kalian nih suka jualan ya udah nggak apa-apa jualan produk dulu orang ya. dulu ya, walaupun Benar. kalian belum punya produk sendiri kan. Benar-benar. Jadi emang untuk memulai nih tadi kalau misalnya kompetisi bisnis itu memang kayak kita tuh apalagi di kampus ya, kayak kita tuh dituntut buat punya ide baru gitu kan. Kayak Untuk apa sih menyelesaikan yang masalah. baru? Nah, kita dituntut buat ide baru tapi bisa dikomersialkan kayak gitu. Tapi prinsipnya kalau di kampus tuh ide baru ya, inovatif. Inovatif Gitu. dan bisa maksudnya apa ya, bisa solusi atas Iya, permasalahan nah, lah. intinya kan kayak gitu. Cuman kalau buat kita yang nggak kuliah, nggak di kampus, bukan mahasiswa, ya itu pertamanya kalau memang bingung nih mau bikin produk apa, ya udah jualin produk orang dulu, itu mah lebih aman banget ya. Lebih aman, kita nggak punya modal, nggak perlu modal gitu, hanya apalagi zaman sekarang online ya, tinggal share aja kayak gitu ya Kak ya. Oh iya, nanti akun-akunnya Kak kalau mau ngepoin. Jadi produk Kakak ini juga bisa nih kalau mau dijualin di teman-teman mau bingung mau jualin produk apa. Produknya ini bagus banget sih menurut aku tuh, kayak dia sabun herbal. Semua dengan produknya itu herbal. Salah satunya itu yang paling bagus tuh sabunnya menurut aku tuh, enak banget di badan juga. Terus Kasih kakak ini karena temen aja. enggak nanti ya di belakang. enggak emang enak sih dipakai sabunnya. Orang kalau aku bawa ke rumah aja sebenarnya mamaku tuh selalu sabunnya Nita kayak gitu. Cuman aku kalau setiap pulang juga lupa aja kalau mau bawain kayak gitu. Enak soalnya di badan beneran. Lembut gitu kan. Jadi ya karena herbal jadi ya nggak bahaya ya, nggak ada zat-zat nggak ada. Ya lebih lembab. Ya lebih lembabnya itu enak banget pokoknya. Ini ya di sini. Di mana Kak? At Herbal Tequila Shop Instagramnya. @herbal tequila shop. Nggak ada underscore, nggak ada apa. Enggak. @herbal tequila shop. Terus Itu juga Instagramnya. Sumringah Collection. Itu beda Kak. Kalau saya mau udah promo duluan. Terus Instagramnya aja. Nomornya nanti dilihat di Instagram ada di bio-nya ya. Oke, jadi nanti langsung aja lihat di Instagramnya di @herbal tequila shop gitu guys. Kalau ngomongin bisnis itu panjang ya. Seru banget. Tapi kita juga masih proses belajar sih. Iya. Yang kita ini baru anak bawang. Iyalah, kayak kalau aku sih ngibaratinnya ya, aku tuh kayak debu yang nempel di sepatu-sepatu pengusaha yang gede-gede gitu. Berawal dari debu yang nempel, ngikut. Kalau kamu debu, aku apa lagi? Ini ya, koloid itu. Tempelan kayak Masih gede itu. pokoknya kalau aku ibaratnya gitu, debu. Ini kali ya. Cuman ya itu, ya kita nggak boleh sombong, cuman kita nggak boleh pesimis juga, harus optimis kan. Seenggaknya kita mau belajar deh, pokoknya kita belajar bareng-bareng kayak gitu. Pernah nggak sih Kak ini merasa jenuh gitu, pusing? Kamu nggak mau curhat kali ini? Oh, nggak mau curhat. yang bintang tamu narasumbernya kan Kakak ya kan. Ya udah, jadi aku tuh mau nanya apa sih tadi, lupa loh. Apa sih? Ya udahlah, pertanyaan Kakak buat saya tanyakan, pernah nggak sih jenuh dengan semua ini di usia 25 tahun ini tuh? Ada nggak kepikiran kayak udahlah nggak pingin hidup lagi? Ya enggak lah. Nggak pernah ya kalau gitu, alhamdulillah. Kan masih ada orang tua yang perlu dibahagiakan. Itu ya semangat, motivasi utamanya. Oh iya, tadi tuh mau nanyain hidup, misi hidup. Nah, visi misinya hidup itu apa deh? Apa Visinya, ya? visi hidup. Visi hidup aku. Bingung jadi kalau ditanyain visi misi. Kayak maba ya. Kakak apa ya? Jangan nyontek dong, visi aja nyontek. Iya ya. Kayak gitu mau tanya visi misi salah. Visi misi kan? sendiri aja nggak tahu. Sendiri aja nggak tahu. Ya visi misi aku. Visi aja deh, visinya. Ngejalanin hidup ini nih apa jalan-jalan aja, tapi kan baiknya kan kita kalau hidup tuh harus punya visi, ya nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Perlu nggak sih guys punya visi? Apa ya kalau ya selama ini visi aku ya gini. Kita terus berjuang tanpa menjatuhkan orang. Oh, mantap. Terus berjuang tanpa menjatuhkan, tuh nggak boleh menjatuhkan itu.
nggak boleh. Kalau berjuang aja, nggak boleh menjatuhkan. Gitu ya kayak. Terus, oke, jadi cita-citanya apa kan? Tambah bingung kan? Aduh, Pertanyaan kedua, cita-citanya apa jadi nggak? cita-cita paling mulia ya. Ya enggak, maksudnya Cita-cita. ya kan kita tuh masih muda banget kan, Oh, ya. pasti punya cita-cita nggak sih gitu. Kayak gitu. Oh, kalau cita-cita ya. Kayak nanyain anak SD ya sebenarnya. Iya, Cuman, sebenarnya. Jadi tuh udah tercapai belum? Maksudnya kakak nih udah S2, terus kayaknya nanti kan apa mau jadi dosen atau apa gitu, rencana lah baiknya, bukan cita-cita kayak planning ke tujuan depannya. hidup gitu ya. Ya, maksudnya Planning ke depannya itu sebenarnya mau kalau saya tuh gimana? mengambil kesempatan aja gitu. Tapi Oh. memang kalau cita-citanya itu kalau memang ini ya nanti. Jadi kalau nanti sudah menikah itu pengennya punya usaha yang dibangun bersama pasangan hidup gitu. Intinya pinginnya punya usaha bareng-bareng, jadi couple-planner guys. Gitu tuh. Ayo jadi couple-planner. Benar. Gitu nggak kakak juga ya? Ya, tapi kan itu kan tapi terkadang itu apa yang terjadi saat ini itu adalah mimpi kita di masa lalu. Benar. Siapa tahu kan yang masa depan itu kan dari mimpi kita saat ini kan. Benar, ya benar. Iya, Ya nggak gitu, apa-apa lah, boleh benar. bermimpi. Ya harus bermimpi. Mimpi setinggi-tingginya aja. Nanti Iya. kalau jatuh kan masih di Di antara bintang-bintang. Iya benar banget. Bahkan emang perlu banget, kayak aku nih pernah diajarin Kak Anita tuh ya, kayak ya itu kalimat tadi itu, apa yang terjadi kita, gimana Kak tadi? Apa yang kita alami sekarang ini adalah mimpi-mimpi kita di masa lalu. Bener banget memang. Jadi itu kita tuh harus, jadi kita tuh harus benar-benar detail banget menentukan mimpi-mimpi kita. Kalau bisa ayo mulai sekarang itu Ya tulis aja di tulis, buku bener. atau ditempel tuh. Bener. Ditempel tuh malah apa ya, kayak tiap hari suges ya. Kayak misalnya kita mau tidur, lihat ya ampun aku udah tanpa kita sadari kita tuh akan melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan mimpi itu. Bener banget. Banyak-banyaknya nggak Bener apa-apa. banget. Jadi nanti kalian akan Merinding aku. merasakan gimana kalian mencoret mimpi-mimpi kalian yang udah Terlewat checklist Kak, mimpi. bukan coret Kak. Oh iya, checklist mimpi-mimpi kalian yang udah terlewati gitu. Apa mimpi kakak yang belum terlewati? Oh, kalau yang salah satunya gitu ya, salah satunya. pengen apa ya? Ya, pengen ke negeri Sakura bersama pasangan hidup. Pengen ke Jepang, semoga segera tersusun. Tapi ya sama pasangan hidup ya Kak ya, jadi itu agak berat. Ya memang kan sebenarnya Kalau dulu cuman- pernah cita-cita pengen kuliah di sana, ternyata belum rezeki Belum. gitu kan. Tapi belum usaha juga kayaknya. Iya benar. Gitu. Jadi ya udah nantinya siapa tahu kan mungkin Ada dapat kesempatan. kesempatan gitu. Ya nggak harus Kalau sampai Kak Nita saat ini nih orangnya tuh sabar gitu, nunggu kesempatan. Maksudnya tuh kayak nggak ambisius gitu. Cuman emang perjalanannya tuh menurut aku tuh ya bagus gitu, mulus gitu. Gitu teman-teman. Jadi nggak tahu nih, mungkin kekuatan doa, atau kekuatan apa. Cuman tuh kayak gini. Maksud aku tuh gini. Kayak mungkin nih contohnya tadi kayak punya cita-cita ke Jepang, cuman belum ada kesempatan. Tapi mungkin usahanya masih kurang. Dia menyadari itu. Cuman nggak menutup kemungkinan loh bahwa nanti itu bakal ada kesempatan itu gitu. Dan aku yakin tuh kayaknya pasti ada kesempatan yang itu gitu, kayak gitu. Jadi apa ya? yakin aja ya. Kayak misalnya kalau tipenya kayak aku nih gitu, aku pengennya pokoknya kuliah di S2-nya harus di Jepang. Aku bakalan ambisius banget gitu loh, bakal kayak yang harus, kalau enggak gitu. Kalau aku tipenya yang kayak gitu, tapi kalau Kanita itu kayak Nanti dibahas ya untuk next. Oh ya? Untuk si owner enggak, kalau aku mah udah semua orang tahu. Oh, belum Kak, belum tahu. Oh iya, belum. Kan Kakak belum nyestain. Ya, jadi gitu. Jadi ya pokoknya ya itu lagi lah, pilihan hidup lagi-lagi. Jalan mana yang harus mau kita tempuh. Yang penting apapun yang kita jalanin ya kita harus berani ambil resiko, harus berani ngadepin resiko, karena semua pilihan pasti ada resiko kan ya Kak ya. Iya, benar. Besar bedanya besar kecilnya gitu. Kalau cita-citaku yang belum, Apa Kak kalau cerita ke Kak Laili? bukan cita-cita sih, salah satu impian ya, beli mobil belum. Banyak banget lah yang belum. Pengen punya ini belum, punya itu belum, gitu.
duniawi sih, cuman iya sama sih ya. Iyalah, Tapi cuman lagi-lagi perlu nggak sih kayak gitu? Aku juga bingung, perlu nggak sih? Perlu nggak sih kita punya mimpi-mimpi kayak gitu? Cuman ya perlu aja. perlu kan? Ya, kalau visinya kan yang apa? Kalau visi aku tuh ya kayak bermanfaat buat orang lain. Ya Allah, masya Allah kakak. Intinya pokoknya bermanfaat lah pokoknya. Ini kalau zaman dulu, jadi kita tuh satu organisasi juga di Ya. POSI gitu. Kalau anak POSI bilang katanya surat Muhammad ayat 7 lah pokoknya. Masya Allah. Tapi aduh gitu. Aduh, kayak kalau ini Cuman sekarang agak gimana gitu ngomonginnya. Semua ini kalau diceritain kayaknya berjam-jam kayak kali Iya, berhari-hari. ya Aduh. kita nggak bakalan selesai kalau mau ngobrol terus tuh sebenarnya. Pokoknya itulah, pokoknya kalau aku mah pengennya intinya bermanfaat lah. Mau kaya miskin yang penting bermanfaat gitu. Cuman kan kalau misalnya kaya itu kan manfaatnya lebih luas, jadi kaya aja ya Allah gitu. Amin ya Allah. Amin ya Allah, maaf ya guys. Kesalahan teknis. Itu jadi Mantap semangatnya Kak Laili ini perlu dicontoh guys. ini kalau di depan orang. Nah, semangat aku tuh muncul itu didapat dari orang lain. Oh ya, ya itulah. Devis ini introvert dan extrovert. Kalau introvert itu me time itu adalah Semangatnya. mencari semangat. Mencari semangat itu dengan me time malahan ya. Tapi kalau introvert bertemu dengan orang Bertemu itu dengan adalah orang adalah semangat. Jadi kalau aku sendirian, aku malah nggak punya kekuatanku hilang, energiku habis gitu. Cuman kalau ketemu orang tuh rasanya full langsung seret gitu, kayak ngecas gitu. Nanti nyampe kosan sendirian, nggak tahu jadi apa. aduh, gitu. Memang Kayaknya cepet-cepet butuh yang rame-rame gitu biar nggak sendiri gitu lah di kosannya kan. bener. Kayak butuh yang selalu ada yang buat ngecas gitu, ngecas energi gitu. Nggak ngodol. Kalau ini penuh kode. Udah kali ya, nanti kalau misalnya boleh nggak Kak kalau aku atau siapa lah gitu pengen nanya-nanya, pengen ngobrol gitu, boleh banget. Nyebar jaringan malah. Ya boleh banget lah, nanti bisa pokoknya hubungin aja tuh di Instagramnya, lihat-lihat di situ kan nanti ada kontaknya. Itu kalau mau apa namanya sama Kanita, mau ngobrol sama Kanita juga bisa lewat situ. Nanti ada manajernya di situ yang bakal hubungin kita sama Kanita gitu. Oh, manajer. Oke, cukup sekian deh ngobrol bisnis kali ini. Kayaknya malah banyakan ngobrol nggak tahu kemana-mana. Itu maafin ya, ini konten pertama aku yang ngobrolin bisnis gitu. Jadi nanti untuk selanjutnya apa namanya kita bakal ngobrol dengan pembisnis muda yang lain atau siapapun lah, pokoknya bakal ngobrol lagi gitu. Dadah, see you next time.